Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak bosen-bosennya untuk mengajak kepada saudaraku semuanya untuk langkah nyawiji, menyatukan hati kepada Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang langkah ngaji ini ngatur jiwa, harus senantiasa kita pelajari, harus senantiasa kita jalankan. Ngapunten nih, dalam hal ini ketika jenengan hanya mengandalkan mantek, ilmu logika, tanpa adanya sandaran hati kepada Gusti Allah, ngapunten nih, jenengan bisa stres. Karena dalam keilmuan yang diajarkan oleh Syekh Maloyo, itu antara logika ataupun dikenal dengan mantek dengan batiniyah ini harus seimbang. Saya berikan sebuah contoh. Ketika jenengan dalam hal ini berperang, jenengan ini paham teknik peperangan, jenengan paham mengenai masalah cara menyerang, cara menyergap dan lainnya. Namun hati Anda tidak memperoleh ketenangan. Hati yang gelisah ini nanti bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk mengalahkan Anda. Seperti halnya seseorang menjalani kehidupan. Jenengan ini ngapunten nih, tidak bisa dalam hal ini mengandalkan mantek. Mengandalkan mantek saja ini tidak bisa, harus diimbangi dengan langkah batiniyah, langkah belajar sumeleh dan lainnya. Dan hal ini yang alhamdulillah dengan izin Sang Yang Sejati, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, klien saya ini berhasil melakukan pelet lewat mimpi pakai mustika jaran goyang. Mustika jaran goyang seperti yang jenengan semuanya ketahui, di dalamnya diyakini terdapat sosok spiritual dari kasta perikahyangan. Perikahyangan ini dalam beberapa keyakinan memiliki perwujudan wanita yang cantik ataupun lelaki yang tampan, tinggi, gagah, tampan. Dan hal ini disesuaikan dengan kondisi spiritual seseorang yang menggunakan. Klien saya ini sebelum tidur tak ajari langkah ini. Dalam diri seseorang, khususnya wanita, semua orang lah, bukan hanya wanita saja, itu di dalamnya kan terdapat roh, terdapat nyawa. Dalam keyakinan Jawa, roh ataupun nyawa ini bisa dikendalikan, bahkan melalui alam bawah sadar, yaitu melalui mimpinya. Makanya ketika jenengan pernah berada di Padepokan, pernah belajar kitab Asrorul Hikmah, serta beberapa kitab hikmah lainnya, di dalam kitab tersebut dijelaskan mengenai amalan yang dijalankan nisful lail. Nisful lail itu sekitar jam 12 malam ke atas. Amalan ini tujuannya untuk mempengaruhi mimpinya, agar orang yang bersangkutan bisa timbul rasa kangen, rasa cinta, rasa rindu. Namun perlu dipahami, tiap orang ini ngapunten nih, memiliki tingkat spiritual berbeda-beda. Ada yang dalam hal ini menjalankan dalam waktu 3-7 hari berhasil, namun ada kalanya beberapa klien yang baru berhasil setelah 41 hari. Kuncinya apa, Kang? Kuncinya ya tadi, jenengan ketika menghadapi permasalahan, jangan mengandalkan logika saja menggunakan mantek. Jenengan juga harus mengandalkan akan adanya kekuatan batiniah. Jika jenengan, saya ulangi kembali, hanya mengandalkan mantek, hanya mengandalkan tata cara, yang ada kehidupannya ini ya nantinya yang ada cuma tata cara begini, cuma tata cara.
Cuma praktek untuk hasilnya ini kurang maksimal. Dan untuk hal ini nanti akan saya jelaskan, akan saya gambarkan secara spiritual melalui buku panduan. Dan untuk hal ini jenengan bisa menghubungi saya. Untuk nomor saya, insyaallah akan saya sertakan di bagian deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Ki Sabrang Alam.